agama Islam pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah agar kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Baik anak-anakku semua, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu pada siang hari ini. Bilkis Hadiroh. Cika Apriani. Semuanya sudah di absen. Kita doakan teman kita yang saat ini sedang terbaring sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan bisa berkumpul kembali bersama kita di tempat ini. Bapak ingin mengingatkan materi pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Nur Alifah. Sumber hukum Islam. Sumber hukum. Ada berapa sumber hukum Islam Nur Alifah? 3. Bisa disebutkan? Pertama ada Al-Quran, kedua ada hadis, ketiga ada ijtihad. Oke, bagus sekali, kita tepuk tangan buat Nur Alifah. Pertemuan kita sebelumnya yaitu berkaitan tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada ijtihad. Jadi anak-anakku semua yang masih ingat di antara 3 sumber hukum Islam itu ada kedudukannya yang tertentu yang sudah ditetapkan. Kira-kira yang masih ingat bagaimana kedudukan Al-Quran, bagaimana kedudukan hadis, dan bagaimana kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam? Ada yang masih ingat? Kemudian hadis bersumber dari Nabi dan ijtihad bersumber dari para ulama. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus buat jadi anak-anakku semua, Al-Quran itu adalah sumber utama daripada sumber hukum Islam, karena merupakan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru selanjutnya hadis, lalu ijtihad. Apa tujuan dan manfaat yang bisa kita dapatkan dengan memahami sumber-sumber hukum Islam yang 3 tadi, agar kita memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan ini? Nah, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran pada siang hari ini melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis tentang macam-macam sumber hukum Islam. Adapun materi pembahasan pada pertemuan kali ini anak-anakku semua melanjutkan materi sebelumnya. Kita akan belajar tentang macam-macam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis. Al-Quran itu ada perintah apa aja di dalamnya? Perintah kepada Allah. Apa lagi? Bagus. Nah, bagus semuanya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah sholat, perintah puasa, dan lain sebagainya. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak semua. Kita akan lebih ini, maka Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi sekarang semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 itu nanti akan membahas tentang sumber hukum Islam macam-macam yang terdapat dalam Al-Quran beserta contohnya. Kemudian kelompok 2 itu akan membahas tentang macam-macam sumber hukum Islam yang berkaitan dengan hadis. Sebelumnya kalian harus menyaksikan video terlebih dahulu. Kalian amati video tersebut sebagai bahan kalian nanti dalam menyusun mind mappingnya. Siap ya? Bisa dipahami? Siap. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki penggunaan yang sangat tinggi. Dia merupakan sumber utama sehingga semua persoalan harus berujung untuk kembali kepada Al-Quran. Oke, sudah ya? Sudah diamati tadi videonya? Oke, selanjutnya kalian baca materinya di dalam handphone masing-masing.
Itu ada di link yang Bapak sudah bagikan di grup. Kalian baca, itu ada materi dari masing-masing kelompok. Kalian pelajari kan? Baik. Setelah kalian menonton dan membaca materinya dan video tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Kelompok 2. Apa perbedaan ibadah mahda dan ghairul mahda? Apa perbedaan ibadah mahda dan ibadah ghairul mahda? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, baik. Bapak akan menjelaskan. Kalau ibadah mahda itu adalah ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah. Kira-kira apa contohnya ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah? Ada yang tahu nggak? Sholat 5 waktu. Itu perintahnya langsung berhubungan dengan Allah. Puasa, zakat dan sebagainya. Kalau ibadah pernikahan, mawaris dan lain, itu adalah contoh ibadah yang dilakukan dengan sesama manusia. Bisa dipahami? Oke. Masih ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan membagikan kertas untuk kalian susun mind mapping di dalamnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan disusun mind mappingnya berdasarkan dengan problem masalah yang tadi Bapak berikan, sesuai yang ada dalam mind mapping masing-masing. Sudah selesai semua bikin mind mappingnya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Tangan untuk kita semua. Sekarang Bapak ingin minta mind mapping ini kalian sajikan untuk teman-temannya. Caranya seperti apa? Satu orang yang bertugas nanti mempresentasikan di kelompoknya, nanti kelompok yang lain itu berkeliling untuk ke kelompok yang lainnya. Jadi saling tukar kelompok, lalu nanti satu orang sebagai penjaga kelompok yang bertugas mempresentasikan. Baik, semuanya sudah berpindah ya. Silakan mempresentasikan. Kelompok 1 presentasikan ke kelompok 3, kelompok 2 presentasikan ke kelompok 1, kelompok 3 presentasikan ke kelompok 2 masing-masing main mappingnya. Silakan. Bapak kasih waktu sekitar masing. Baik, setelah semuanya berkeliling dengan kelompoknya, bisa dipahami materi dari masing-masing kelompok? Bisa. Oke. Kira-kira sebelum kesimpulan, ada nggak dari kalian yang memberikan refleksi atau pesan apa yang kalian dapatkan melalui pembelajaran ini menjadi aktif? Tidak ada yang tidur ya? Ada yang ngantuk nggak? Yang ngantuk cuci muka dulu berduduk ya. Di Fahri kayaknya ngantuk nih. Oke, silakan. Kenapa? Yang bosan kencing. Oke, silakan ke toilet. Oke, baik. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari tadi tentang macam-macam sumber hukum Islam? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Oke, Raden, silakan. Hukum yang terdapat dalam Al-Quran pembagian yaitu ijma, qiyas, masalah, mursalah.
Oke, bagus. Tepuk tangan buat Ade. Baik, selanjutnya tadi sudah kesimpulan. Waktu kurang lebih tersisa 10 menit lagi. Bapak akan memberikan evaluasi dari pembelajaran pada siang hari ini melalui kuisis, ya. Silakan kalian masuk ke aplikasi kuisisnya masing-masing. Ini kodenya dan kalian kerjakan. Siapa tadi yang peringkat pertama kuisisnya? Saya. Ini peringkat keduanya, peringkat ketiga Raden. Kita kasih aplaus. Jadi, anak-anakku semua, inilah kira-kira materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebagai tugas, kalian bisa lihat di link yang Bapak sudah kirimkan di grup WA kalian. Itu ada berupa pertanyaan esai. Itu menjadi tugas di rumah. Dan insya Allah pertemuan minggu depan anak-anakku semua, kita akan membahas tentang melanjutkan materi kita pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan rukun taklifi. Apa itu rukun taklifi? Nanti minggu depan akan kita jelaskan. Oke, baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Bismillahirrahmanirrahim.